Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang demokrasi dan demokratisasi. Saya Agung Febrianto dan ada rekan saya. Nama saya Davari lagi Fari dan ini ada Andre Firmansyah di sini. Dan selanjutnya akan video Ke PPT. PPT. Oke. Oke. Halo, di sini saya dengan Andre Firmansyah akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kleitos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik dalam pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Ruang lingkup demokrasi mencakup seluruh spektrum proses politik yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintahan, termasuk pemilihan umum yang memberikan hak suara kepada warga negara, hak asasi manusia yang melindungi kebebasan individu, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan hak-hak minoritas, partisipasi publik dalam bentuk berbagai aksi politik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan pers, pengawasan publik, serta peraturan hukum yang adil. Keseluruhan ruang lingkup demokrasi membentuk dasar sistem pemerintahan yang berpusat pada kepentingan rakyat, menjaga kebebasan individu, dan mempromosikan kesejahteraan sosial melalui proses politik yang terbuka dan berkeadilan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Agung Febrianto akan menjelaskan tentang definisi demokratisasi. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Tetapi secara umum demokratisasi adalah proses pendemokrasian agar rakyat turut serta dalam kegiatan politik suatu negara. Proses demokratisasi ini bukanlah proses yang mudah, karena rakyat harus menyuarakan pendapatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Atau rakyat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan atau kenegaraan dengan menyamakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Dengan adanya demokratisasi ini, rakyat bisa bebas dalam melakukan berbagai kegiatan di negaranya, dengan bebas berpendapatan dan pluralisme yang berkembang dalam negara tersebut. Selanjutnya ada faktor demokratisasi. Dalam demokratisasi ini ada beberapa faktor yang bisa mewujudkan suatu demokratisasi. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dengan adanya demokratisasi, karena adanya peningkatan pembangunan ekonomi bisa menyebabkan terjadinya transisi ke demokrasi, walaupun hanya dalam waktu 10 hingga 20 tahun saja. Yang kedua ada faktor sosial. Adanya perbedaan status dan pendapatan pada masyarakat bisa mempengaruhi demokratisasi budaya. Beberapa kebudayaan lebih mudah menerima demokratisasi daripada kebudayaan lainnya. Biasanya budaya barat lebih terbuka dalam demokratisasi. Tetapi di zaman modern ini, ada beberapa negara non-barat sudah mulai menjunjung budaya demokratisasi seperti India, Jepang, Indonesia, Namibia, Botswana, Taiwan, dan Korea Selatan. Yang ketiga ada intervensi asing. Negara yang menganut sistem demokratisasi merupakan negara yang sudah pernah mendapatkan intervensi militer, seperti negara yang sudah mendapatkan intervensi antara Jepang dan Jerman saat Perang Dunia Kedua. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. baik penjelasan akan dilanjutkan oleh saya Davari lagi Fari. Jadi saya akan membacakan tujuan demokratisasi. Tujuan dari demokratisasi adalah menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dengan tujuan memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, melindungi hak asasi manusia, mewujudkan keadilan dan kesetaraan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan legitimasi pemerintahan. Ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perubahan budaya politik, reformasi institusi, dan pendidikan politik untuk mencapai hasil yang lebih demokratis dalam sistem pemerintahan. Legitimasi. Demokrasi berkaitan erat dengan kekuasaan politik. Kekuasaan politik juga berkaitan serta dengan apa yang kita sebut dengan istilah legitimasi.
Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Namun secara garis besar, ada beberapa jenis kriteria legitimasi. Legitimasi etis. Legitimasi ini merujuk pada keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Setiap tindak negara, misalnya eksekutif atau legislatif, harus dipertanggungjawabkan dari segi norma-norma moral. Legitimasi sosiologis. Legitimasi ini merujuk pada mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Dengan kata lain, hal tersebut juga merujuk pada keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga ada legalitas. Dalam kaitannya dengan legitimasi, legalitas merujuk pada tuntutan agar wewenang dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Sah tidaknya suatu perbuatan harus dilihat berdasarkan kacamata hukum yang berlaku dalam suatu negara. Jadi kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat dengan prinsip-prinsip seperti partisipasi rakyat, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak minoritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utamanya. Demokratisasi adalah proses yang bertujuan mencapai demokrasi dengan tujuan memungkinkan partisipasi rakyat, melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan merangsang perkembangan masyarakat. Baik demokrasi maupun demokratisasi memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan berdasarkan kehendak rakyat. Dengan demokratisasi menjadi proses yang mendorong perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih kuat. Oke, sepertinya sekian dari kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.